Kalau boleh tahu Mbak X, apa latar belakang, penyebab, faktor Anda melakukan atau membuka jasa praktik prostitusi ini? Ya karena ekonomi lah. Karena kan saya harus nafkahi anak-anak saya itu banyak kan, ada 4 orang. Yang mau private, DM aja ya. Biasanya udah ada di situ, di profil mereka itu OpenBO, ST, kita tinggal cek aja. Saudara, perkembangan arus teknologi informasi dan komunikasi menuntut masyarakat untuk menggunakan berbagai platform media sosial. Perkembangan teknologi mengubah perilaku masyarakat dari aktivitas konvensional ke non-konvensional. Dari aktivitas masyarakat inilah, maka mereka menggunakan berbagai platform media sosial untuk meraup keuntungan. Di edisi Yunus Reportase kali ini, kami mencoba untuk menelusuri berbagai praktik penggunaan media sosial yang negatifnya untuk menyasar kepada praktik prostitusi online dengan menggunakan berbagai platform media sosial. Lalu apa yang kami temukan dalam praktik prostitusi online dengan menggunakan praktik media sosial ini? Lalu bagaimana ini bisa terjadi? Kami sajikan saudara eksklusif untuk Anda. Arus perkembangan teknologi informasi mengantarkan kehidupan masyarakat lebih maju dari sebelumnya tanpa batas. Hanya bermodalkan jaringan internet, siapa saja dengan mudah menghubungkan antar individu masuk dalam satu kelompok virtual. Beragam jejaring sosial dikemas dalam bentuk aplikasi terus tumbuh subur, dengan mudah dapat diakses melalui smartphone. Aplikasi gratis maupun berbayar membentuk pasar-pasar digital yang siap melayani konsumen dari mana saja, tak pandang usia maupun status sosial. Meskipun kemajuan teknologi informasi memberikan dampak positif bagi perkembangan manusia, namun tak dapat dipungkiri, aplikasi komunikasi ini juga dimanfaatkan bagi pengguna maupun pemberi layanan jasa seks komersial, atau salah satunya adalah prostitusi online. Peran teknologi informasi dan komunikasi saat ini menjadi tuntutan dan kebutuhan terpenting akan pertukaran informasi yang cepat. Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang saat ini telah memungkinkan manusia untuk terhubung satu sama lain tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu. Smartphone, alat teknologi komunikasi satu ini, memberikan ruang terbuka untuk siapa saja dapat menggunakannya sebagai alat komunikasi. Namun siapa sangka, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi justru menghadirkan masalah lain. Di antaranya adalah aktivitas seksual di dunia virtual, atau yang dikenal dengan sebutan cybersex. Di Indonesia, cybersex berkembang pesat seiring dengan berkembangnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Peningkatan itu terlihat dari maraknya penggunaan aplikasi kencan, aplikasi percakapan, dan aplikasi siaran langsung yang bisa diakses dengan mudah melalui smartphone. Aplikasi sejenis ini memang digandrungi pengguna smartphone dan dapat dengan mudah diunduh. Kemunculan aplikasi ini kerap digunakan untuk ruang aktivitas seksual. Tak jarang, penggunanya memperlihatkan kemolekan tubuh hingga sebagai alat transaksi pemilik akun. Bagi sebagian penggunanya, aplikasi ini menjanjikan para pemilik akun yang didominasi oleh para wanita untuk memperlihatkan kecantikan dan kemolekan tubuhnya, serta berinteraksi secara langsung lewat dunia maya. Melihat fenomena arus negatif teknologi informasi dan komunikasi ini, tim Yunus Reportase mencoba menelusuri bagaimana sepak terjang para pengguna akun beraksi.
Tim akhirnya berhasil menghubungi salah satu pemilik akun yang kerap menyediakan jasa prostitusi online. Tim mendatangi salah satu hotel di Tanjung Pinang untuk bertemu dengan pemilik akun. Yang diminta tadi? Iya ini. Udah lama nunggu? Lumayan. Berapa lama udah? Tadi kan katanya setengah jam. Tadi aku habis dari kantor soalnya, langsung ke sini. Sorry ya nunggu. Iya. Jadi gimana? Langsung atau gimana? Itu mau ngobrol dulu atau gimana? Terserah abang yang mau ngobrol dulu boleh. Ngobrol dulu lah ya. Ngobrol sebentar juga boleh. Ini 1 jam periodenya itu short time atau long time itu? Aku ambil yang short time aja. Short time. Berarti durasinya Itu satu kali aja. 1 kali pakai aja gitu. Berapa itu? 300. Sesuai di transaksi tadi ya, 300.000 ya. Sejam gitu. Enggak lah, kalau 1 jam itu hitungannya 400. Sejam 400 gitu. Oke, kita langsung ke kamar atau gimana? Di room nomor berapa? Sebut saja Miss X. Wanita berkulit sawo matang ini merupakan satu dari pengguna aplikasi kencan berbayar, yakni seks berbayar. Cukup dengan kesepakatan lewat pesan di aplikasi, Miss X siap melayani para konsumennya. Mbak X, terima kasih atas waktu Anda untuk program Yunus Reportase. Iya, sama-sama. Saya boleh manggil yang Mbak X ya berarti ya? Iya, boleh. Ya, Mbak X. Mbak X, saya konfirmasi terlebih dahulu. Benar, merupakan, mohon maaf, pekerja komersial. Iya, baru kerja kayak gini sih. Baru kerja. Iya. Sudah berapa lama? Dihitung baru berapa bulan lah. Baru. Ada 6 bulan ya. Sudah 6 bulan. Berarti zaman-zaman masih pandemi ya? Iya. Kalau boleh tahu Mbak X, apa latar belakang, penyebab, faktor Anda melakukan atau membuka jasa praktik prostitusi ini? Iya, karena ekonomi lah. Karena kan saya harus nafkahi anak-anak saya tuh banyak kan, ada 4 orang. Anda sudah berkeluarga? Udah dulu, tapi udah cerai. Oke. Jadi menjelang 2019, 2020, 2021, 3 tahun, pekerjaannya apa kalau boleh tahu? Dulu sih kerjanya pernah kerja di restoran, ya. Terus juga, ya semua lah kerjaan dicoba lah gitu. Nah, abis itu masuk sepa, selesai masuk sepa itu lah diajak kawan kan. Ya daripada nggak punya pegangan atau gimana kan. Tahu sendiri sepa sekarang kerjanya kayak mana kan. Per jamnya aja murah. 1 jamnya 15.000. Oke. Kemudian di 2021 membuka layanan praktik prostitusi sebagai pekerja komersial, benar? Iya. Berarti sudah 6 bulan, apakah kegiatan ini dilakukan intens? Dalam artian merupakan pekerjaan utama atau memang ada pekerjaan sampingan lainnya, Mbak X? Kerjaan utama lah. Kerjaan utama? Kerjaan sampingan belum ada. Berarti full time memang melayani para konsumen, seperti itu? Iya, nggak full time juga lah. Ada waktu-waktu yang tertentu aja. Kalau misalnya masih bisa nerima ya terima. Oke. Bener nggak? Dari pukul berapa kalau boleh tahu, Mbak X? Dari pukul 11 siang sampai kadang sampai jam 12 malam. Oke. Setelah dari itu tutup berarti ya? Iya. Kalau boleh tahu media yang digunakan atau transaksi yang digunakan seperti apa? Itu micet aja sih saya gunain. Selain itu nggak ada lagi. Oke, kalau untuk transaksinya seperti apa? Transaksinya tuh ya orang tuh datang langsung gitu aja. Oke. Berarti datang, selesai baru bayar. Oke, selesai, kemudian baru bayar. itu Nggak pakai transfer gitu. Oke. Berarti memang via micet aja gitu. ya. Ada aplikasi lain barangkali yang menghubungkan? Nggak ada. Nggak ada. Jadi konsumen-konsumen yang datang untuk
melakukan praktik prostitusi dengan Anda, itu tidak ada yang berlanjut ke hubungan yang lebih serius barangkali? Nggak ada. Ini aja biasa aja. Ya udah selesai, udah nggak ada lagi hubungan apa-apa gitu. Oke, seperti itu. Berapa patokan harganya, Mbak X? Itu kalau hitungan, itu kan satu kali aja ya 300. Kadang-kadang kan banyak orang yang minta harga netnya lah berapa, ya minimal 2,5. Oke. Itu kalau hitungan 1 jamnya 400. 1 jamnya 400, seperti itu. Yang tadi 300 dan 2,5 itu seperti apa? Itu satu kali aja, satu kali main aja udah. Satu kali main aja udah. Oh, kalau misalnya 1 jam, Itu cuma 1 jam. Tadi ya terserah mau ngobrol. oke. Hanya dipatok 1 jam saja kah? Atau 2 jam, 3 jam? Enggak, itu 1 jam aja. 1 jam aja, gitu ya. Kalau boleh tahu, dalam sehari, Mbak X, berapa konsumen yang datang? Kalau sekarang ini kan sepi kan, paling 1-2. 1-2 gitu. Apakah itu nantinya balik modal, mencukupi kah? Sebenarnya sih nggak mencukupi sih. Bayar kamar aja, pas-pas bayar kamar aja udah. Pas-pas bayar kamar aja. Kemudian uangnya, boleh saya tahu digunakan untuk apa? Ya buat makan, ya keperluan apa lah. Itu aja, nggak ada yang lain. Oke. Mbak X asli mana kalau boleh tahu? Kemudian suami? Suami dia asli. Jadi keluarga seperti apa? Apakah ada respon atau mengetahui barangkali? Dia nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu sama sekali. Anak? Sama sekali nggak. Orang tua juga? Tidak ya? Itu kayaknya mereka tanya kerja apa ya. Saya bilang aja kedai kopi atau Oke. nggak ada yang lain gitu. Tapi pernah dicurigai? Nggak ada sih. Selama ini ya belum ada. Selama ini belum ada. Tapi kadang-kadang kan takut juga kan tetangga-tetangga atau gimana kan. Karena saya pun lihat-lihat juga ini chat itu gimana orangnya. Oke. Kalau misalnya saya ngerasa lain, itu saya bilang gini, minta fotonya dong. Takut kan? Karena takut gitu. Oke, Mbak X, kita mengenal praktik prostitusi bukan hanya di aplikasi seperti sebelum tadi lah, micet seperti itu ya. Banyak aplikasi, misalnya kita bisa bilang Bigo Live dan sebagainya. Apakah Mbak juga melakukan aktivitas-aktivitas di luar aplikasi micet seperti misalnya buat video live di Bigo Live atau di aplikasi lainnya gitu? Nggak pernah, takut. Nggak pernah takut? Iya, takut nanti keluarga tahu. Kadang kan keluarga ada juga main TikTok. Banyak juga kan. Berarti betul-betul menjaga privasi dari Anda Iya. sendiri supaya tidak diketahui oleh keluarga dan sebagainya gitu ya. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada kami semua barangkali tentang aktivitas Anda? Ya kalau bisa sih ya saling menjaga lah gitu kan. Jangan sampai saling menyakiti, terus juga menghina gitu. Kadang kan ada juga tamu yang menghina terus ya ada yang menjatuhkan harganya gitu lah. Maksudnya kan kalau bisa yang hargailah orang itu walaupun pekerja kayak gini. Iya. Pernah ada yang nawar di bawah 300.000? Ada kadang 150 bisa nggak? Jadi saya tuh kadang suka kesel kan, Iya. emosi, jadi saya bilang gini aja bang, oke lah 150 kalau pesan kamar ya, kadang kayak gitu kan. Oke. Jadi mereka nggak bisa sanggupin Oke. karena mereka uangnya segitu. Jadi kadang saya bilang gini, makanya bang kalau nggak ada uang itu nggak usah ST. Oke. Gitu ya? Kesel gampang ya. Iya. Kalau boleh tahu Mbak X, konsumen umurnya berapa aja yang selama ini? Kalau yang saya dapat itu sekitar umur 25, paling kecil itu umur 25 ke atas. Paling kecil umur 25 ke atas gitu. Profesinya? Ada menjalin komunikasi. Enggak juga sih, itu jarang. Saya tuh orangnya kan karena tertutup mungkin kan, Iya. jadi malas mau chatan atau gimana gitu. Oke. Ya perlunya aja. Perlunya aja. Tapi setelah transaksi selesai, hubungan selesai, berarti sudah sampai di ruangan ini aja gitu. Iya, benar. Tidak pernah ada berlanjut hubungan lainnya. Ya. Berniat kah? Nggak ada keinginan kayak gitu. Nggak ada keinginan ya. Tapi faktor ekonomi menjadi permasalahan. Kenapa tidak dilanjutin kalau misalnya ada orang yang serius barangkali? Saya takut sih. Ada ketraumaan juga. Oke. Waktu saya menikah itu ada ketraumaan. Itu yang saya takut. Jadi trauma itu belum hilang sampai saat ini. Mbak X,
Saya ingin bertanya terkait dengan apakah praktik prostitusi yang Mbak jalani menggunakan aplikasi micet itu tahunya dari siapa? Tahunya dari temen juga. Tahunya dari teman. Kemudian tergiur dengan Hasilnya gitu. hasilnya yang didapat itu karena apa? Ya karena mungkin bisa mencukupin lah buat hari-hari membayar uang sekolah kadang gitu kan. Oke. Praktik prostitusinya dilakukan di mana saja, Mbak? Ya di hotel aja, nggak pernah di tempat lain. Tempat lain tuh kadang ada rasa takut juga kan. Kadang-kadang kenapa nggak di kos atau gimana gitu. Takut. Di Wisma juga takut sebenarnya. Di Wisma Kan, takut juga. Sering ada penggerebekan gitu. Oke. Jadi memang full time di hotel ya? Ya. Kalau misalnya ada pelanggan yang meminta ke kos, juga nggak mau, Ditolak. juga ditolak juga ya. Mbak X, kenapa memilih kegiatan prostitusi online seperti ini? Karena kalau misalnya kita tahu penghasilan gitu kan, bisa barangkali kerja di tempat mana yang barangkali bisa menghasilkan lebih atau barangkali mencukupi gitu. Kenapa memilih jalur ini seperti itu, Mbak? Ya mungkin satu ya ada enaknya juga mungkin kan. Tapi kalau saya sih sebenarnya sih karena terpaksa aja kerja kayak gini. Pengennya sih kalau ada kerjaan yang lain mau kerja yang lain. Gitu. Oke. Sakit hati juga kadang kan dengan omongan-omongan tamu yang nggak nyaman gitu kadang. Tapi kan belum bisa nemuin kerjaan itu. Tapi Kak, apakah dapat diartikan kalau Mbak ini menikmati atau seperti apa? Nggak pernah menikmati. Nggak pernah menikmati. Nggak pernah. Jadi dalam artian Anda terpaksa? Melakukan hal ini Terpaksa. Mau nggak mau dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Anak 4 harus dibiayai. seperti itu ya. Mbak X, terima kasih atas waktu Anda untuk program Yunus Reportase. Iya, sama-sama. Penggunaan berbagai aplikasi ini tidak cuma berdampak pada kecenderungan penyedia layanan prostitusi online semata. Dengan nominal yang disepakati, konsumen didominasi oleh para pria ini, rela merogoh kocek yang tak sedikit untuk memenuhi fantasi mereka. Nilainya mencapai ratusan hingga jutaan rupiah. Yunus Reportase mencoba untuk meminta keterangan salah satu penikmat jasa prostitusi online. Masih terima kasih atas waktu Anda untuk program Yunus Reportase. Sama-sama. Apakah benar Anda merupakan pengguna atau konsumen dari praktik prostitusi online? Benar. Sudah berapa lama? Kalau dibilang lama sih nggak tahu, paling sekitar 3 tahunan yang lalu lah. 3 tahun yang lalu? Berarti tepatnya tahun? 2018 mungkin. Kalau saya boleh tahu dari aplikasi apa, Mas? Kalau yang rentannya sih micet. Berarti Anda menggunakan aplikasi micet? Iya. Selain itu, ada lagi? Kalau yang lainnya paling Bigo Live atau Line gitu. Oke. Apa alasan Anda atau faktor yang menyebabkan Anda menggunakan aplikasi micet, Line tadi untuk menggunakan jasa praktik prostitusi online? Karena pertamanya sih isengnya coba-coba, habis itu ketagihan, keenakan gitu. Anda mengetahui penggunaan aplikasi micet dan juga Line ini dari siapa? Ya, kan ada muncul iklan di tiap sosial media, kayak Facebook, Twitter, sama Instagram, munculnya di situ. Oke, muncul iklan-iklan di Berbagai. media sosial, kemudian Anda tertarik untuk mencobanya. Ya, Bisa Anda jelaskan bagaimana Anda awalnya mengunduh aplikasi itu, kemudian bagaimana bisa sampai memesan jasa pekerja seks komersial itu? ya tinggal buka di Play Store aja, itu aplikasinya ada semua. Kemudian setelah diunduh, Langsung masukkan nomor HP atau email, itu langsung masuk. Nanti kita tengok orang di sekitar, itu muncullah beberapa macam foto-foto cewek-cewek yang berada di lokasi kita itu. Nanti kita langsung chat aja, kemudian langsung chat, baru kita deal-dealkan harga, transaksi. Buat memastikan kita video call dulu, kita minta kirim foto dulu. Nah, nanti langsung lanjut, habis itu
katanya di mana tempatnya, nanti kita samperin ke situ. Biasanya udah ada di situ di profil mereka itu OpenBO atau ST. Nah, kita tinggal cek aja. Oke. Nanti buat memastikan kita video call dulu. Nah, nanti sampai di tempat baru kita, kalau misalnya kita oke, kita sur lanjut. Kalau enggak ya kita cancel. Oke. Berapa harga yang dipatok para pekerja seks komersial itu? Bervariasi sih, dia tergantung kadang waktunya. Misalnya waktunya masih baru mulai mengajak malam, itu beda, tengah malam beda, dan mau pagi pun juga beda. Yang biasa Anda gunakan seperti apa? Ya kalau kita mau agak lebih murah ya pesannya agak tengah malam aja. Harganya berapa itu? Sekitaran 300 sampai 500 gitu lah. Durasinya? Ya paling 1 jam atau 2 jam gitu. Oke. Mas Y, saya penasaran terkait dengan Anda menggunakan ini seberapa sering intensitasnya? Kalau seringnya itu tergantung sih. Pertama ya kalau dengan keadaan ekonomi juga, kalau ada uang ya pesan, tapi kalau enggak ya enggak kita pesan. Oke. Apakah Anda menilai Anda menggunakan jasa praktik prostitusi online ini saat Anda memiliki kelebihan uang atau mungkin ada waktu lebih atau seperti apa? Misalnya antara dua itu tadi, di sisi kelebihan uang, ada duit lebih, dan waktu pun lagi enjoy, lagi santai baru kita gunakan. Oke. Anda pernah merekomendasikan aplikasi-aplikasi semacam misalnya MiChat ataupun Line tadi kepada teman-teman Anda untuk menggunakan jasa prostitusi online ini? Sering sih, kadang kalau lagi ngumpul sama kawan, karena tahu kawan tuh lagi kesepian, saya tawarin. Oke. Tanggapan dari yang bersangkutan seperti apa? Ya responnya sih rata-rata banyak yang mau gitu. Yang rata-rata sih pada tahu dengan aplikasi ini. Mas Y, Anda selain menggunakan jasa praktik prostitusi online yang bertemu langsung dengan penyedia layanan, apakah Anda menggunakan jasa seperti misalnya video call seks atau VCS? Masih menggunakan? Itu seperti apa sistemnya? Boleh jelaskan kepada kami? Iya, itu kita kan, dia di timeline-nya tadi itu, di berandanya itu kan muncul tuh berapa cewek gitu. Jadi kita tinggal next, kalau kita nggak suka next, kalau kita suka kan udah kita tonton dia. Habis itu nanti transaksinya biasanya sih via pulsa. Oke. Berapa biaya yang dipatok oleh para penyedia layanan? Bervariasi Mulai dari? dari pulsa 50, pulsa 100 sampai pulsa 500. Berapa durasi yang dipatok oleh para penyedia layanan? Dia per video. Per video? Ya, Kalau misalnya konteksnya video call seks tadi? kalau video call seks tadi itu biasanya durasinya paling nggak lama, paling 15 menit. Oke. Dipatok dengan harga? Paling 100 sampai 200 ribu. Oke, Mas Y, saya ingin bertanya terkait dengan Anda menggunakan tadi jasa praktik prostitusi online yang bertemu langsung dengan para penyedia layanannya. Kemudian juga secara ruang virtual Anda menggunakan video call seks tadi, sesuai dengan pengakuan Anda. Anda melihat ini suatu apa? Kebutuhankah atau? Ya, kalau lagi saat tinggi-tingginya kayak libido kita itu pengen kayak nafsuan gitu kan. Jadi daripada anak yang di bawah umur kita hajar ya kan, ini kita bayar. Kan nggak melanggar ini juga, nggak berbentur dengan tindak pidana juga. Oke. Mas Y, terima kasih atas waktu Anda untuk program Yunus Reportase. Sama-sama. Gencarnya berbagai aktivitas seksual dunia maya melalui berbagai ruang-ruang digital dapat dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk mencari keuntungan. Derasnya penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi seakan tak ada batasnya, dan minim pengawasan menjadi alasan utama. Aplikasi komunikasi digital satu ini masih bebas berselancar di dunia maya. Untuk mengetahui tanggapan pengamat terkait pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kami mendatanginya.
Pak, kita berbicara mengenai praktik prostitusi online yang ada di kalangan masyarakat. Anda selaku pengamat pastinya mengamati perkembangan teknologi informasi komunikasi kita, Pak. Dari pandangan Anda, dari pengamatan Anda, terkait dengan praktik prostitusi online, Pak, bagaimana Pak perkembangan TIK dalam penggunaan media sosial untuk dilaksanakannya praktik prostitusi online? Kalau sejauh ini mungkin untuk filternya itu sendiri masih sangat kurang ya dari pemerintah. Nah, ini harus menjadi perhatian khusus sebetulnya karena mudah sekali untuk mengakses media sosial ini dengan memanfaatkan teknologi-teknologi informasi ini. Bahkan kalau kita bicara masyarakat luas, mereka belum memiliki pengetahuan dan pemahaman bagaimana aturan undang-undang yang berlaku tentang ITE-nya itu sendiri, sehingga banyak yang terjerat di dalamnya. Saya kira itu. Oke, Pak, mengenai TIK sendiri, Pak, apakah Anda menilai bahwa masyarakat kita sekarang bebas dalam mengakses informasi, bebas dalam menggunakan media sosial, baik itu bentuknya dalam hal ini adalah praktik prostitusi online, Pak? Kalau sejauh ini menurut saya ya sangat bebas sekali ya, tidak ada batasan. Bahkan kalau dalam hal ini sebetulnya yang perlu dikaji itu adalah bagaimana kontrol selain daripada pemerintah, kontrol mungkin orang tua di rumah. Bagaimana mengamati anak-anak yang kekinian supaya mereka terkontrol. Apalagi sekarang semua anak-anak difasilitasi dengan gadget seperti itu dan mereka bisa mengakses semua di dalamnya. Kadang-kadang orang tua pun pengetahuannya tidak sampai ke dalam hal tersebut. Nah, sehingga perlu pembekalan-pembekalan tentunya dalam cakupan yang lebih umum dulu seperti itu. Sehingga anak-anak juga tahu konsumsi mereka seperti apa sehingga tidak mengarah kepada arus bilanglah yang negatif seperti prostitusi online tadi. Oke, Pak Wan, mengapa sebenarnya media sosial yang dipilih bagi sebagian orang ataupun juga kita sebut sajalah pekerja seks komersial untuk mempromosikan dirinya, kemudian juga untuk menarik pelanggan supaya melaksanakan praktik prostitusi online ini, Pak? Ya, karena definisi daripada media sosial itu sendiri adalah pengelompokan ya dalam bentuk digital untuk men-sharing informasi gitu. Jadi informasi ini bisa disajikan dalam visual, dalam audio, segala macam. Dan media jaring sosial ini saya kira sangat-sangat bebas dimanfaatkan oleh masyarakat luas sehingga mudah sekali mereka mendapatkan informasi-informasi gitu, apalagi informasi tersebut tidak bermanfaat atau dalam arti negatif gitu, sehingga ini sangat membahayakan sekali. Sebetulnya media sosial ini sangat menjadi ladang yang sangat subur sekali untuk siapa saja, baik itu dalam hal yang positif misalnya untuk mempromosikan produk-produk segala macam karya, ini menjadi ladang yang positif. Tetapi di sisi lain ini juga menjadi hal yang sangat negatif gitu, seperti halnya misalnya dalam hal prostitusi online tadi gitu. Kita sebagai masyarakat aja ya, apalagi misalnya saya sebagai pengamat sering kita menemui di jaring sosial itu pergerakan-pergerakan atau misalnya situs-situs yang tidak pantas gitu. Di mana teknologi informasi ini memang mudah sekali kita untuk men-share-nya, sehingga kalau misalnya pihak dari pemerintah itu sendiri tidak ada memfilter, khususnya dalam hal ini mungkin Diskominfo ya, mungkin baik pusat segala macam untuk men-sharing, memberikan aturan-aturan supaya ini juga menjadi filter-filter untuk masyarakat, supaya masyarakat itu pun tahu apa yang harus dikonsumsi oleh mereka, supaya tidak pergerakannya ini kan kalau informasi tidak bisa kita bendung ini. Pergerakannya luar biasa sekali, sangat deras sekali. Ini kalau tidak ada filter-filter tertentu seperti tadi halnya yang pertama saya katakan, harus ada budaya TIK-nya di sini ya, teknologi informasinya bagaimana budayanya di masyarakat seperti itu. Kalau sejauh ini kan sama sekali tidak ada. Oke, Pak Wan, kita melihat beberapa aplikasi misalnya TikTok dan juga Bigo Live. Banyak dari remaja-remaja kita di media sosial mengekspresikan dirinya, mempertunjukkan kemolekan tubuh dan juga kecantikan wajahnya. Anda melihat ini seperti apa, Pak? Remaja kita sering mengekspos kemolekan tubuh yang tadi saya katakan, kecantikan wajahnya. Bagaimana Anda melihat ini, Pak, dari sudut pandang IT, Pak? Kalau saya lihat seperti misalnya media TikTok ya khususnya, sebetulnya pertama kali kalau kita lihat media TikTok ini adalah salah satu platform yang dibuat dari Cina sana. Ya kalau kita lihat misalnya TikTok ini sebetulnya awalnya itu kalau buat saya secara pribadi ini sangat negatif sekali sebetulnya ya, karena ini sebetulnya aplikasi platform yang agak alay gitu.
yang agak alay segala macam, tapi sejauh ini kalau saya lihat pergerakannya mereka sudah mulai agak bergerak ke dalam hal yang positif, sudah banyak mempromosikan produk saya lihat di dalam TikTok ini, tetapi mereka juga harus tetap mencermati supaya aplikasi ini juga menjadi aplikasi yang sehat di masyarakat tentunya. Karena kalau misalnya kita lihat apa yang masuk segala macam, kalau tidak ada filter misalnya yang berhubungan dengan maaf kata pornografi, berhubungan dengan hal seperti itu, harusnya mereka ya lakukan sesuatu lah untuk memfilter. Kalau misalnya tidak, ya pemerintah juga harus mengambil sikap apakah aplikasi ini perlu di take down atau bagaimana gitu kan. Mereka harus berani gitu. Saya kira seperti itu kita. Baik, Wan Hendra Manihurup, pengamat teknologi informasi komunikasi dari STTI Indonesia. Terima kasih Pak atas waktu Anda untuk News Reportase. Terima kasih. Terima kasih Pak. Wassalam. Meningkatnya tren penggunaan aplikasi di smartphone ternyata diiringi dengan meningkatnya jumlah pengguna. Semakin mudahnya akses terhadap teknologi, informasi, dan komunikasi, mau tidak mau, memaksa semua orang untuk masuk ke dalamnya, yang secara tidak langsung mengubah perilaku manusia. Untuk mengetahui tanggapan pengamat tentang aktivitas sosial dan perilaku menyimpang di masyarakat, kami berkesempatan menemui salah seorang sosiolog. Bu, Anda sebagai sosiolog tentunya mengamati tindakan sosial dan juga perilaku-perilaku manusia dalam berkehidupan di masyarakat. Kita fokus membahas mengenai praktik prostitusi online yang ada di kalangan masyarakat. Bagaimana sosiolog menilai hal tersebut, Bu? Praktik prostitusi mau online maupun tidak online itu kan yang membedakan hanya sebuah medianya saja ya. Tapi dengan beralihnya praktek prostitusi dari konvensional, dari yang biasa menuju ke prostitusi online, itu berarti bahwa itu merupakan sebuah perubahan ya, perubahan terhadap kemajuan dari teknologi yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak hanya untuk kegiatan-kegiatan prostitusi, tapi kan juga kegiatan-kegiatan lainnya, jual beli dan segala macam gitu. Nah, praktik yang seperti itulah yang kemudian juga dilihat oleh orang-orang yang berkecimpung dalam kegiatan prostitusi ini untuk mendapatkan untuk mendapatkan pelanggan yang jauh lebih luas, karena cakupan dari media sosial yang digunakan gitu kan pasti sangat luas, tidak hanya lokal tapi bisa nasional bahkan internasional gitu ya. Jadi sosiolog menilai hal tersebut apakah sesuatu yang wajar prostitusi online ini mengingat tadi alur atau arus globalisasi yang semakin pesat atau seperti apa, Bu? Kalau konteksnya bicara tentang kewajaran, tergantung ya, maksudnya kewajaran yang seperti apa. Kalau menanggapi kemajuan zaman, maka itu disebut sebagai sebuah kewajaran yang ya itulah bagian dari strategi bertahan hidup yang dilakukan oleh para pelaku prostitusi gitu ya, untuk mendapatkan pelanggan yang lebih banyak. Faktor-faktor apa saja, Bu, kira-kira yang menyebabkan bahwa ada oknum-oknum yang menyediakan layanan prostitusi online, kemudian juga tadi maksud tujuannya untuk bertahan hidup gitu, Bu? Faktor-faktor atau alasan kuat mereka, Bu? Kalau untuk prostitusi, alasan yang paling kuat adalah alasan ekonomi ya. Biasanya kita lihat bahwa tuntutan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan ya. Nah, kemudian naik level yang awalnya kita anggap bahwa hanya orang-orang yang mengalami tuntutan ekonomi lah yang kemudian melakukan prostitusi, ternyata naik level ke lifestyle, gaya hidup. Ternyata mereka-mereka yang ingin hidup lebih glamor, lebih layak ya, lebih modern gitu dalam tanda kutip, itu kemudian memanfaatkan praktek prostitusi ini untuk sebagai jalan tol mendapatkan gaya hidup yang mereka inginkan. Nah, kemudian dengan beralihnya dari praktek prostitusi konvensional ke online, itu juga didukung oleh adanya kemajuan teknologi, di mana sekarang teknologi atau internet ya itu tidak lagi barang mewah gitu, tapi bagian dari kebutuhan dasar kita sebenarnya gitu ya. Nah, melihat itu dan juga perkembangan dari media sosial yang makin banyak menyediakan ruang-ruang bagi mereka untuk eksis ya, untuk mempromosikan diri, itu dimanfaatkan ternyata untuk melakukan jual beli
prostitusi Iya. gitu, jual beli online. Benar. Bu, kaum Adam sebagai pengguna dari jasa praktik prostitusi online ini, tentunya mereka mengeluarkan biaya yang tidak cukup, tidak banyak tidak sedikit seperti itu ya Bu ya. Mereka menghabiskan uang ratusan, bahkan juga ada yang sampai jutaan rupiah gitu untuk menikmati jasa prostitusi online dengan kurun waktu tertentu. Anda melihat seperti ini, fenomenanya bagaimana Bu? Mereka mampu mengeluarkan uang yang tidak sedikit tadi untuk menggunakan jasa ini Bu? Iya, tapi sebenarnya harga yang besar, jadi harga beragam ya. Iya, benar. Kalau hasil penelitian yang kami lakukan waktu itu dengan mahasiswa, ternyata dari harga 25.000 sampai 50.000 tuh ada gitu. Ada ya Bu ya? Iya, Ditemukan? ada mau gitu. Jadi kenapa seperti itu? Mungkin karena memang kebutuhan akan seksual itu kan kebutuhan primer ya gitu. Jadi kalau kita lihat tokoh pakar-pakar biologi juga mengatakan bahwa itu adalah kebutuhan biologis yang selalu ada. Oke. Hanya saja kemudian kebutuhan biologis itu kan bisa disalurkannya melalui cara-cara yang legal maupun cara-cara yang ilegal. Cara legal adalah melalui pernikahan. Ada orang-orang yang kemudian karena kebutuhan biologis memilih untuk cara-cara legal yaitu melalui pernikahan. Tapi ada kemudian orang-orang yang merasa bahwa esensi dari pernikahan atau filosofi pernikahan itu dirasa memberatkan, kuno, ya kan, sehingga mereka tidak memilih jalur yang legal itu gitu ya, jalur pernikahan gitu, tapi memilih jalur lain Ilegal, dengan ya, Bu, cara melewati prostitusi. Iya, gitu. benar. Saling menikmati dari berbagai platform yang ada gitu ya Bu ya? Nah, iya. Nah, sekarang ini juga ternyata tidak hanya orang-orang yang maksudnya orang-orang yang masuk ke dalam prostitusi yang menjadi klien atau pelanggan untuk prostitusi ini ternyata tidak hanya orang-orang yang tidak menikah, tapi orang-orang yang sudah menikah pun juga begitu gitu. Kalau kita lihat dari nilai dan norma masyarakat Indonesia ya, karena kan kajian kita kan Indonesia ya, maka itu dianggap bahwa itu merupakan perbuatan yang asusila gitu, yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma masyarakat kebiasaan ya, masyarakat umumnya gitu ya. Beda dengan di luar negeri mungkin gitu ya. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat dari kacamata orang Indonesia ya, apalagi orang Melayu ya, maka itu dianggap sebagai perbuatan yang di luar dari kontrol, gitu, bahwa sudah lost control orang-orang yang melakukan atau yang terlibat dalam prostitusi ini, gitu, karena dianggap menyimpang, gitu. Menyimpang dari norma sosial dan juga norma agama tadi ya Bu. Iya, yang dianggap. Kita beralih lagi ke penggunaan media sosial sebagai platform ataupun media mereka berekspresi. Sebut saja beberapa aplikasi, misalnya Bigo Live dan juga TikTok, yang kaum hawa mempertontonkan kecantikan wajah dan juga kemolekan tubuhnya. Ini tentunya dapat menjadi sarana bagi mereka untuk berekspresi. Anda melihat seperti apa, Bu? Ya, sebenarnya karena tuntutan zaman ya. Nah, itu kan merupakan bentuk dari sebuah alat untuk menunjukkan eksistensi diri gitu. Hanya saja mungkin sebagian kecil orang menggunakan itu untuk sebuah perbuatan yang menyimpang menurut masyarakat Indonesia gitu. Nah, ini juga disebabkan karena mereka melihat perkembangan teknologi tadi sebagai sebuah hal yang bisa menguntungkan mereka dalam hal praktik jual beli media tadi. Promosi barangkali. Media promosi gitu. Apa rekomendasi Anda kepada kita para pengguna media sosial, kemudian juga para penyedia jasa barangkali ataupun para pengguna dari jasa tersebut, Bu? Apa rekomendasi Anda, Bu? Yang pertama adalah gunakan teknologi dengan positif ya. Kemudian perlu pengawasan juga baik bagi orang tua ya, lingkungan sekitar, dan juga dari pihak pemerintah dan aparat berwenang terkait dengan kegiatan-kegiatan dalam melakukan atau berselancar dalam media sosial itu. Gitu. Marisa Elsera, sosiolog dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, terima kasih atas waktu Anda, Bu, untuk program Yunus Reportase. Terima kasih, Bu. Jumlah pengguna teknologi informasi dan komunikasi yang besar dan terus berkembang menunjukkan budaya baru. Penggunaan sejumlah aplikasi di smartphone dan internet telah memberikan pengaruh besar dan kemudahan akses bagi penggunanya. Selain memberikan berbagai macam keuntungan dan kemudahan,
Nyatanya, peran teknologi informasi dan komunikasi juga dapat memberikan dampak negatif bagi penggunanya. Dampak negatif muncul sebagai akibat dari penggunaan yang salah atau tidak bertanggung jawab dari siapa saja penggunanya. Namun tetap saja, perlu kesadaran yang serius bagi pemberi layanan aplikasi untuk mengawasi dampak negatif dari aplikasi yang tak dibatasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut siapa saja untuk masuk ke dalamnya tanpa pandang usia dan juga status sosial. Fakta yang kami temukan, saudara, berbagai platform media sosial digunakan sebagai arus perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dimanfaatkan bagi sebagian orang untuk memperoleh keuntungan untuk sebagai ladang bisnis. Para pengguna yang merupakan konsumen dan juga penjual jasa memanfaatkan ruang-ruang digital untuk memperoleh keuntungan. Alasan terkuatnya adalah faktor ekonomi dan juga gaya hidup yang dimanfaatkan oleh sebagian orang. Inilah, saudara, yang dapat kami gambarkan kepada Anda mengenai fenomena terkait dengan perkembangan arus teknologi informasi dan komunikasi. Tetap saksikan Unius Reportase edisi selanjutnya. Sampai jumpa.